kita mulai pelajaran. Stand up, please. Ya. Reading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Oke. Silakan berdoa. Are you ready for study? All of you. Are you ready for study? Yes, we are. Okay, now you. Are you ready for study? Okay, thank you for your answer. Okay, now you. What is your name? My name is Abu. Yeah. Where do you live? You. Where do you live? Okay, thank you for your answer. Okay, baiklah anak ibu semuanya tadi sudah sarapan sebelum pergi sekolah, nak? Sudah belum? Nanti kita sarapan ya. Setelah selesai belajar kita sarapan. Oke, ada sholat subuh tadi, nak? Ada. Ada anak ibu semuanya tadi sholat subuh? Ada. Alhamdulillah. Sebagai umat Islam jangan lupa mengerjakan sholat yang lima waktu karena itu adalah kewajiban kita. Oke, baiklah kita mulai pelajaran kita untuk hari ini yaitu mengenai telling time. Silakan anak ibu dengarkan video ini sebelum kita lanjutkan. Nak ya, tolong perhatikan ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss People, welcome to my belajar sambil rebahan ala fikir lesson V5. Hari ini we're going to study about telling time exactly. Dan dalam pembelajaran telling time kita akan belajar menjadi dua. Mulai dari jam 12 sampai di angka 6, dari angka 12 sampai angka 6 kita menggunakan past. Jadi past itu digunakan dari menit pertama sampai menit ke-30. Sedangkan dari angka 6 sampai 12 kita menggunakan to, artinya kurang, ini digunakan dari menit ke-31 sampai ke menit 59. Ketika jarum panjang menunjukkan di angka 12 dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan kata o'clock. Jadi ketika jam menunjukkan angka titik 00, maka dia menggunakan o'clock. Sedangkan ketika jarum panjang menunjukkan di angka 6 atau titik 30, maka kita menggunakan kata a half past. A half past. Sedangkan ketika jarum panjang menunjukkan angka 3 atau titik 15, maka kita menggunakan a quarter past. Dan ketika jarum panjang menunjukkan di angka 9 atau titik 45, maka kita menggunakan a quarter to. Baik, kita akan mempelajari satu persatu kapan menggunakan a clock, bagaimana penulisannya ketika titik 15, penulisan titik 30, dan penulisan titik 45. Pertama, ada contoh misalnya sekarang lagi jam 3 tepat. Jarum panjang menunjukkan tepat di angka 12 atau 03.00, maka penulisannya adalah it is 3 o'clock.
Karena tadi 10 itu menggunakan past, maka 10 past 5. Jadi menit dulu di belakang, baru jam. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bacanya di belakang. Jam 5 lebih 10. Bacanya di belakang ya. 5 lebih 10 kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah setengah 10 pagi atau 09.30. Ingat kalau misalnya titik 30 tadi menggunakan kata a half past, maka 09.30 adalah it is a half past 9. Yang ke-9 berarti 9. Lalu bagaimana dengan jam 3.30? Maka bahasa Inggrisnya adalah it is a half past 3. Ingat, menggunakan a half past. Next, setengah 11 atau 10.30. Bahasa Inggrisnya it is. Tambahkan aja ini a half past, kemudian angka di depan, angka jamnya, dan berapa tadi? Jam 3, berarti a half past 3. Next, kita lanjutkan di yang ketika jarum bajak menunjukkan angka 3 atau titik 15. Titik 15 itu menggunakan a quarter past. A quarter past. Contohnya adalah jam 2.15. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter past 2. Jam 2:04. Kalau bahasa Inggris dibaca di belakang ya. 2:04. Next, 01.15. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter past 1. Jam 1:04. Bagaimana dengan 6:04? 6.15. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter past 6. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apabila jarum pajak menunjukkan di angka 9 atau titik 45. Kalau tadi di titik 15 itu menggunakan a quarter past, namun kalau di titik 45 maka menggunakan a quarter to atau seperempat kurang. Contohnya adalah ini menunjukkan jam 6.45. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to 7. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia adalah dibaca di belakangnya ya, jam 7:04. Kenapa di sini tulisnya jam 7? Ini ditulis angka setelah 6 ya. 7 ini angka setelah 6. Kemudian bagaimana dengan jam 5.45? Maka bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to 6. Jam 6:04. Sekarang kalau jam 4.45 atau jam 5:04, maka bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to 5. Jam 5:04. Kita lanjut dengan angka-angka yang tidak beraturan, bukan seperempat, bukan setengah, ataupun tepat. Itu kita lanjutkan ke angka-angka yang beraturan, tapi letaknya ada pada mulai dari menit pertama sampai menit ke-30. Ingat, menit pertama sampai menit ke-30 itu menggunakan kata past, ya, menggunakan kata past. Dan contohnya adalah 01.25, jam 1:25. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is 25:25. Kita tulis menjadi 25 atau jam 1:25. Ya, tulisnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu bacanya di belakangnya jam 1:25. Kalau jam 4:10 misalnya, 4:10 berarti it is menitnya dulu 10:04. Lanjut ke jam 11:05. Maka menit dulu baru jam. Ingat ya, it is 5:11. Jam 11:05. Bagaimana
menitnya itu menggunakan rumus 60 dikurangin menit yang diketahui. Jadi misalnya jam 6.55, jam 7.55 itu kita gunakan 60 dikurangi 55, jadinya hanya 5. Jadi penulisannya adalah it is 5 to each, atau jam 8 kurang 5 menit. Bukan ditulis 55, bukan, namun hanya kurangi. Jadi kita hitungnya mulai dari angka 12 ini. Angka 12 di sini. Jadi ini 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan seterusnya. Jadi kita hitung mulai dari angka 12. Berapa menit dari angka 12? Kalau saya bagi rumusnya lebih gampangnya menggunakan 60 dikurangi dengan menit yang diketahui. Jadi kita bisa menentuin menit yang ada di sini. Next, jam 6.50. Jam 6.50. Kalau saya rumusnya pakai tadi, jam 6.50 itu 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is 10 to 7. Jam 7 kurang 10. Ingat, jam 7 kurang 10. Itu efektif banget digunakan, rumus itu efektif banget buat digunakan kalau misalnya angkanya itu tidak teratur, misalnya kayak 10, 50, 55 itu kan teratur. Kalau misalnya angkanya 47, kemudian angkanya 17, misalnya 36 dan lain sebagainya, itu efektif banget buat ngitung berapa menitnya gitu. Contoh berikutnya adalah jam 10.40. Jam 10.40 langsung saja, berarti it is 20 to 11. 20 ya, 20 pakainya 20. Jadi jam 11 kurang 20 menit. Kita jadi 10, 5, 10, 15, 2 gitu. Ya, hitungnya mulai dari angka 12 ya. Okay, thank you very much for today. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat. Oke, setelah kita tayangkan tadi videonya, anak ibu ada yang belum mengerti, nak? Ada, Bu? Kalau seandainya ibu tanya sekarang, kelompok 1 coba, kalau jam 10 tepat, apa bahasa Inggrisnya tadi? Mantap. Now you. Kelompok 2, jam 11 lewat 1/4. Iya, it is a quarter. Lewat apa, nak? Lewat apa bahasa Inggris? Kita kan tahu tadi kalau kurang pas. Iya, jadi jam 11 lewat 1/4. Apa bahasa Inggrisnya? Pas. Iya, it is a quarter past 11. Oke, sekarang kelompok 3. Now you. Jam 1 kurang 1/4. Iya. It is, iya, a quarter to 1 apa? Buat. Jadi it is a quarter to 1. Mantap, alhamdulillah. Berarti ada ibu semuanya udah bisa dimengerti kan? Kalau tu apa tadi, nak? Apa? Tuku kurang. Kalau pas lewat. A quarter. Her. 30 itu jangan lupa lagi ya, di dalam belajar jam kita harus tahu yang mana 1/4, yang mana 30, yang mana lewat, yang mana kurang. Oke, sekarang kita buka untuk kerja kelompoknya, yaitu kita membuat gambar jam yang harus kita apakan untuk sebagai hasilnya, nak ya. Oke, silakan nak ya. Oke, sekarang buka, silakan buat ini, nak ya. Bukan ini apanya, gunting. Kerja kelompok masing-masing, bikin gambar jam tadi yang telah seperti yang kita telah buat tadi, nak ya. Nanti ada apanya ya, seperti
gunting langsung. Cek gunting. Apa yang terakhir? Habisnya yang lain bantu yang ini caranya kan? Nah, Coba kerjakan. Gunting. Mana gunting ini? sebagian yang besar. Sebagian tulisan kami. Nih, habis pegang. Lemnya ya. Udah dilem. Angkatkan lah, kasih lem. Oke, lem. Juga dilem bawah. Dan inilah hasil. Coba sekarang tampilkan kelompok masing-masing. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Sana. Oke, kelompok 1. Mana hasilnya, Nak? Oke. Mana? Coba. Jam berapa? Oh, gambarnya. Oke. Sekarang kelompok 2. Jam berapa tuh? Ayo. Itu jam berapa? Jarum panjang menunjuk angka berapa? Angka 1. Jarum pendek menunjuk angka berapa? Jadi jam berapa sekarang? Bahasa Inggrisnya apa? What time is it? It is tapi coba. It is. Ingat menitnya duluan tadi kan adalah it is 10 jam 1 pas 2. Oke, thank you for your answer. Now kelompok 2. Coba perhatikan jam berapa jamnya. Coba perhatikan. Nih, tunjukkan sama ibu. Ini jam berapa? Angka jarum pendek angka berapa? Coba. Angka
12 ya, 12 lewat 30. It is half past 12. Oke, thank you for answering. Oke, sekarang untuk kelompok kita semuanya sudah selesai. Sekarang ibu, anak ibu masih ada pertanyaan sebelum ibu ngasih soal untuk anak ibu. Ada pertanyaan? Ada lagi yang belum ngerti nak? Ada, udah bisa mengerti semuanya? Oke, sekarang ibu kasih soal untuk anak ibu ya. Ini yang depan mejanya masih pinjam. Sini aja sama. Jawabnya adalah di bawah. Yang ada nomornya ya? Hah? Yang ada nomornya. Ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, langsung dijawab di bawahnya. Jangan lupa ya nak ya. Bikin nama yang jelas. Silakan kerjakan. Namanya di atas lah nak. Di atas namanya. Kelas berapanya? Lihat ya, jawab dengan bagus. Bahasa Inggris kurang 1 huruf udah salah ya nak ya. Tulisnya tolong ya yang bagus ya sayang. Ingat ya kan ada namanya dulu ya. Bisa dah kita apa? Ke depan, sesuai di depan. Kalau seandainya sama dengan di depan berarti benar. Kalau kasih tanda, kalau benar kasih tanda checklist, salah dikasih tanda sih. Are you ready? Cepat. Nomor 1. Udah Bu. Udah. Langsung aja Bu. Ya. Semuanya perhatikan ke depan nomor 1. It is then apa artinya nak? Jam. Ini adalah Jam 2 kurang 10. jam 2 kurang 10. Oke. Number 2. It is 25 Apa artinya? Ini adalah jam berapa? Jam 1 pas lewat 25. Bagus. Number 3. It
is 25 12. Yes, 25 plus 1. 20 5. 5 pas. Apa artinya? Ini adalah Ini adalah jam jam berapa? Toilet berapa? 12. 2 ber? Pas lewat berapa? 25. Oke. Number 5. It is It is 20. 20 to 10. 20. Ini adalah Ten berapa? 10? 20? Kurang berapa nak? 20. Oke, number 6. The last number ya. It is It is 25. 20 pas. 11. Ini adalah Jam 11 lewat 20. jam berapa? 11 lewat 11. 20. Oke. Gimana? Benar semua? Alhamdulillah. Kumpulkan ya nak ya. Ya? Kumpulkan. Nama udah bikin jelas. Bisa menjam. Ibu sangat senang ya atas hasil kalian semua. Anak ibu senang belajar dengan ibu. Alhamdulillah, Alamin. Mudah-mudahan kita nanti jumpa lagi ya. Saya untuk hari ini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan dulu, kita boleh pulang. Pulang, Bu. Jangan pelajaran dulu. Oke, silakan siapkan. Ini kita sampai di sini ya, Mak ya. I think that all for study for today. Thank you for your attention. Silakan siapkan untuk hari ini. Silakan siapkan anak ibu semua. Siapkan. Stand up. Stand up, please. Reading. Sit down, please. Oke, jangan berdoa. Oke, saya ucapkan pada semua semoga pelajaran kedepannya lebih baik lagi dan mengerti. Ibu mengucapkan terima kasih untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.